Selamat berjumpa dalam serial Inspirasi Pernikahan. Bagaimana menikah bahagia kalau kita suami dan istri ini bisa saling memahami satu dengan yang lain. Nah, teorinya adalah pria itu tersenyum kalau dia berhasil, sedangkan wanita tersenyum kalau ia bahagia atau dicintai. Laki-laki tersenyum dan bahagia kalau kalimat-kalimatnya diikuti, sedangkan wanita tersenyum kalau kalimat-kalimatnya didengarkan. Saya menjumpai para pemimpin laki-laki itu senang sekali kalau kalimat-kalimatnya diikuti, benar-benar diikuti. Misalnya dia suka berceramah dengan berkata, "Oh, yang percaya katakan amin." Maka dalam komunal itu, dalam kelompok itu anak buahnya semuanya itu kalau berceramah, wah, kalau yang percaya katakan amin. Semuanya begitu. Dalam kelompok yang lain, maka kebiasaan si pemimpinnya itu menular ke bawah. Dengan kata lain, kalimatnya diikutin. Dan saya lihat pemimpinnya senang sekali. Jujur, saya pun punya beberapa istilah. Misalnya kalau saya berkata, wah, pas mepet gitu ya. Lalu anak-anak saya kalau berkata orang lain pas mepet, atau anak buah saya berkata begitu, lalu anak saya berkata, wah, ini papah banget ini papah banget. Nah, itu saya ada perasaan senang. Kenapa? Kalimat saya diikuti. Nah, diikuti ini juga berarti dalam arti perintahnya itu diikuti, dalam arti ditaati, dihormati. Ya. Kalau wanita ternyata punya kebahagiaan yang lain gitu ya, dalam arti bukan kalimat-kalimatnya diikuti, tapi terutama kalau didengarkan. Ya, wanita kalimatnya diikuti dalam arti perintahnya dituruti sama anaknya, ya dia bahagia juga. Tapi terlebih lagi dalam konteks suami istri, maka wanita bahagia kalau kalimat-kalimatnya didengarkan. Karena itu tugas suami atau laki-laki sebagai imam. Apa sih tugas imam? Sebelum dia berdoa, mengambil keputusan, memimpin keluarga, maka tugas imam yang pertama adalah mendengarkan. Karena itu saya mendorong, memberi kekuatan, memberikan inspirasi kepada para laki-laki, para suami, dengarkan istri Anda. Teorinya mengatakan bahwa wanita itu sebenarnya kalau punya masalah, dia pengen bercerita, tidak untuk dinasehati. Dia lebih pinter soal masalah itu. Misalnya masalah anak, itu wanita tahu solusinya bagaimana. Tapi kenapa dia bercerita? Karena dia mau didengarkan. Jadi masalahnya karena dia mau bercerita. Jadi ketika ceritanya didengarkan, masalahnya sudah selesai, gitu ya. Karena masalahnya bukan si anak bagaimana, tapi dia mau didengarkan. Ketika ia didengarkan, kebutuhannya sudah dipenuhi, masalahnya sudah selesai. Masalahnya bukan si anak bagaimana, masalahnya saya mau berbicara. Maka ketika suaminya memotong pembicaraan istrinya, sudah, saya kasih nasihat, ya, saya sudah tahu. Dan istri berkata, tapi dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Kenapa? Karena memang itulah kebutuhan seorang wanita. Nah, kalau Anda mengerti kebutuhan pasangan Anda masing-masing, maka membahagiakan pasangan dengan memenuhi kebutuhannya, itulah tips bahagia dari saya. Salam dahsyat, luar biasa.